Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dakwah multikultural dan konsep dakwah multikultural yang dipresentasikan oleh saya Muhammad Sofian Sahila dan teman saya Tansa Nafira Alisianasa. Apa yang dimaksud dengan dakwah multikultural? Secara etimologi, kata dakwah dalam bahasa Arab memiliki makna mengajak, menyeru, memanggil. Sedangkan secara terminologi, dakwah merupakan usaha mengajak umat manusia kepada jalan kebenaran dan kebaikan serta menjauhi keburukan, atau bisa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum membahas terkait konsep dakwah multikultural, perlu dibahas sedikit mengenai makna dari multikultural sendiri. Multi memiliki arti banyak atau berlipat ganda, sedangkan kulturalisme memiliki arti aliran atau ideologi budaya. Berdasarkan pengertian tersebut, multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyaknya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme membuat konsep pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dalam realitas masyarakat. Suatu kebudayaan seringkali menunjukkan khas tertentu yang terlihat dari luar. Hal ini dapat terlihat pada tingkah laku, sikap, kegemaran masyarakat, dan lain sebagainya. Sistem budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang lazim disebut dengan adat istiadat serta memiliki sistem normanya sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, suku, bahasa, dan etnis. Keberagaman ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki sifat yang majemuk dan multikultural. Meskipun kemajemukan bahasa Indonesia menunjukkan kekayaan akan hasanah kebudayaan, namun juga mampu menimbulkan benturan perselisihan hingga konflik di dalamnya. Kemajemukan merupakan salah satu fitrah manusia. Tuhan menciptakan manusia berjenis-jenis baik dari segi fisik maupun sifatnya. Manusia juga diperintahkan untuk saling asah, asih, dan asuh. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Yang kedua, sejarah dakwah multikultural. Rasulullah SAW menerapkan dakwah multikultural pada saat berada di Madinah. Beliau fokus pada optimalisasi peran masyarakat dalam membangun negara melalui gerakan amar ma'ruf dengan membangun tatanan sosial melalui nilai-nilai positif yang terdapat dari diri Rasulullah SAW. Strategi mampu mempersatukan masyarakat Madinah dan menumbuhkan peradaban baru serta memunculkan banyak pendakwah handal yang mampu meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah dikelola secara profesional pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada tahun 758 Masehi sampai 1258 Masehi. Bani Umayyah menerapkan sistem klasikal dalam misi perluasan dakwah Islam, yaitu dengan cara menyebarkan para dai ke pelosok negeri dengan tugas yang diberikan dari khalifah untuk menyebarkan Islam secara damai. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, dakwah semakin dikembangkan melalui model ijtihad atau dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan menyertakan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang teknologi dan sains, dengan tujuan agar Islam menjadi rujukan ilmu pengetahuan oleh negara lain. Setelah Islam mengalami kejayaan pada masa Bani Abbasiyah, Islam mengalami masa kemunduran di mana dakwah Islam pada masa ini lebih nampak pada aliran-aliran maupun kelompok-kelompok keagamaan. Sedangkan para politisi negara Islam terpecah belah ke dalam berbagai bentuk daulah. Namun, gerakan dakwah Islam tetap berjalan yang terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, dakwah formal atau dakwah syariah yang dilakukan di wilayah barat. Dakwah ini dilakukan melalui institusi resmi dalam upaya melaksanakan atau merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Kedua, untuk wilayah timur, aktivitas dakwah lebih bersifat sofistik dan dikembangkan oleh jalur perdagangan.
Dakwah ini dilakukan menggunakan model pendekatan kultural seperti memanfaatkan tradisi, adat, dan seni masyarakat. Melalui model dakwah di atas, perbedaan mulai terlihat. Umat Islam di wilayah barat bercorak formalistik, sedangkan di bagian timur bercorak sofistik. Perkembangan dakwah di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai macam kondisi sosial dan budaya, akulturasi, budaya dan transkulturasi. Tidak bisa dihindari terlebih dengan kehadiran teknologi informasi yang semakin berkembang. Terdapat berbagai macam budaya yang ada di Nusantara sebelum bisa masuk ke Indonesia. Kondisi keberagaman ini dikenal dengan multikulturalisme. Dakwah kultural menjadi sebuah tantangan yang harus dikembangkan oleh para dai untuk menyebarkan Islam di wilayah multikultural seperti Indonesia. Dalam konteks sejarah dakwah di Indonesia, Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo penyebar Islam di Jawa yang mempelopori dan mempraktikkan strategi pendekatan dakwah multikultural. Pada saat itu, media yang digunakan dalam dakwahnya yaitu seni wayang yang merupakan salah satu dari kebudayaan masyarakat. Dakwah multikultural bukanlah suatu hal yang baru di zaman Rasulullah SAW. Adapun strategi dakwah multikultural di zaman Nabi Muhammad SAW antara lain ada 3 poin. Yang pertama ada tebar persona, yang kedua kenali objek dakwah, yang ketiga sesuaikan dengan kondisi sosial dan objek dakwah. Poin yang pertama yaitu tebar persona, di mana selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah sangat amat terkenal akan kejujuran, keramaian, dan sopan santun. Sifat-sifat ini merupakan nilai sosial yang disepakati oleh semua orang. Yang kedua, pada poin kedua, sebelum Nabi berdakwah, beliau berusaha untuk mengenali dan mencari informasi tentang kondisi sosial serta objek dakwahnya. Contohnya, ia pernah mengajak Abu Bakar ketika akan berdakwah di sebuah suku, karena Abu Bakar merupakan orang yang paling memahami sifat dan karakter dari suku Arab. Sedangkan pada poin ketiga, materi atau muatan dakwah perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan objek dakwah. Hal ini saling berkaitan dengan strategi yang sebelumnya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, jika seorang mahasiswa diajarkan oleh dosennya bahwa membaca basmalah di surat Al-Fatihah pada saat salat itu harus secara lirih, namun di desanya memiliki keyakinan yang berbeda. Membaca basmalah pada surat Al-Fatihah harus dibaca dengan lantang. Maka jika terdapat perbedaan seperti itu, hendaknya kita dapat mengikuti bagaimana hal tersebut dijalankan secara umum di wilayah tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Sofyan terkait dengan konsep multikultural. Nah, konsep dari multikulturalisme itu adalah kita sama-sama menyadari bahwasannya memang di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, baik secara kecil, lingkup kecil maupun lingkup besar, pasti dijumpai perbedaan-perbedaan, baik itu tradisi, kepercayaan, dan juga budaya, seperti itu. Kita harus belajar untuk toleransi satu sama lain, menghargai, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjudgment budaya-budaya mereka, tradisi, dan juga apapun yang mereka percaya itu untuk disalahkan, seperti itu. Kita harus menghindari konflik karena memang tidak dapat dipungkiri di negara kita sendiri, di Indonesia, itu dijumpai banyak sekali perbedaan budaya, banyaknya suku, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari masyarakat multikultural itu seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah adanya suku-suku yang berbeda tadi yang seperti sudah saya jelaskan, dan juga karena sukunya berbeda, otomatis mereka memiliki kepercayaan, budaya, dan tradisi yang berbeda pula. Nah, untuk berdakwah kepada masyarakat yang multikultural seperti ini, apakah berbeda juga? Ya pasti juga berbeda. Di sini telah dijelaskan konsep dakwah multikultural. Nah, dakwah multikultural ini dijelaskan
bahwasannya merupakan kegiatan dakwah yang orientasinya secara spesifik untuk mengajak atau menyeru manusia dengan cara mengutamakan nilai-nilai budaya yang ada pada suatu masyarakat yang majemuk dan secara konseptual seperti itu. Nah, esensinya dari dakwah multikultural ini apa? Yaitu menyeru manusia kepada kebaikan dan kebenaran serta mencegah dari keburukan tanpa membedakan suku, bangsa, ras, gender, dan umur untuk memahami, mempercayai, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, jadi untuk dakwah multikultural ini tidak langsung kita mengajak untuk orang-orang ini masuk Islam, itu tidak. Tapi dalam dakwah multikultural itu lebih mengedepankan kepada persatuan, kemudian saling menghargai, toleransi, seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara mengutamakan nilai-nilai budaya yang ada pada suatu masyarakat. Nah, jadi seorang dai ini bisa menyesuaikan kira-kira budaya dan tradisi apa yang melekat pada masyarakat, seperti itu. Jadi bisa mengimplementasikannya dalam mereka berdakwah, seperti itu. Selanjutnya, strategi dakwah multikultural. Nah, strategi untuk berdakwah kepada masyarakat yang multikultural ini seperti apa? Yang pertama, dai mengkaji terlebih dahulu kondisi sosial mad'u sebelum melakukan kegiatan dakwah. Selanjutnya, ada strategi dakwah multikultural. Nah, strategi dakwah multikultural ini ada apa aja? Di sini kami menyebutkan ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama, dai mengkaji terlebih dahulu kondisi sosial mad'u sebelum melakukan kegiatan dakwah. Jadi sebelum dakwah ini dikaji dulu, masyarakat ini seperti apa, nanti akan berdakwah di desa apa, di wilayah mana, kemudian mereka memiliki kebiasaan seperti apa, tradisi yang bagaimana, mulai dari segala kondisi psikologi, sosial, ekonomi, terus tradisi budaya dan lain sebagainya. Untuk apa tujuannya? Jadi dai ini bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan materi atau muatan dakwah sesuai dan relevan dengan kondisi sosial dari objek dakwah gitu. Jadi setelah sudah adanya analisis yang sebelumnya, itu dai sudah mulai tahu, sudah mulai untuk merancang, oh kira-kira materi yang apa ya yang cocok untuk masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi materi yang diberikan itu juga sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya, seperti itu. Yang ketiga, dai berdakwah disertai problem solving dan mengedepankan toleransi serta tidak menjudge ataupun menyalahkan mad'u. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Jadi berdakwah itu tidak hanya untuk apa ya? Seorang dai ini tidak selalu memberikan arahan-arahan, tidak selalu memberikan ceramah-ceramah saja, tapi juga memberikan problem solving dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik permasalahan yang ada di masyarakat tersebut atau permasalahan kompleks secara umum yang dirasakan oleh banyak orang di luar dari mad'u yang menjadi sasaran dakwah, seperti itu. Terus kemudian tidak menjudge ataupun menyalahkan mad'u. Jadi seorang dai ini harus bersifat inklusif, tidak boleh eksklusif yang mana oh ini tuh salah, apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat ini tuh salah ya, ini kurang tepat, ini jangan langsung dijudge seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan dakwah multikultural.
menilai bahwa dakwah tidak lagi hanya dimaksudkan untuk mengislamkan umat non-muslim. Lebih dari itu, pendekatan dakwah multikultural menekankan agar target dakwah lebih diarahkan pada pemberdayaan kualitas, pemberdayaan umat dalam ranah internal, dan kerjasama serta dialog antar agama dan budaya dalam ranah eksternal. Nah, jadi dakwah itu esensi dakwah ya, kan sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kalau dakwah Islam itu berarti kan mengislamkan, menanamkan ajaran-ajaran Islam. Tapi kalau untuk dakwah secara umum itu kan pasti mengajak kepada kebaikan, seperti itu. Sebenarnya sama saja, cuman kan nggak langsung kayak kita memberikan dakwah itu ayo masuk Islam, langsung memberikan ajaran-ajaran Islam kepada umat-umat non-muslim, itu tidak. Jadi lebih kepada kita menekankan toleransi, perdamaian, kemudian pemberdayaan kualitas umat, seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ini berdakwah di Madinah. Jadi beliau menekankan untuk pemberdayaan masyarakatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada wilayah kajian dakwah multikultural. Wilayah kajian dari dakwah multikultural ini apa aja sebenarnya? Nah, yang pertama, suatu komunitas yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri. Terus kemudian yang kedua, ada komunitas yang secara ideologis memang berbeda dengan komunitas lainnya. Kemudian yang ketiga, komunitas yang secara terang-terangan mengatakan berbeda dengan komunitas lain karena latar belakang dan sejarah mereka yang memang berbeda, tetapi mereka menjadi bagian dari masyarakat yang mayoritas. Nah, kemudian yang keempat, ada komunitas counter of diversity. Komunitas counter of diversity karena mereka hendak memberikan alternatif atas wacana multikulturalisme yang berkembang. Nah, maksudnya apa aja? Tuh. Ini contohnya, suatu komunitas yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri. Contohnya ada, kalau dalam ranah agama itu ada Islam. Agama Islam ini otomatis sudah memiliki ideologi yang berbeda, sudah pasti. Mereka memiliki nilai, sistem, dan pandangan hidupnya sendiri. Berbeda pasti tentunya dengan agama Hindu, Buddha, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, komunitas yang secara ideologis memang berbeda dengan komunitas lainnya. Kurang lebih ini sama. Contohnya ya agama itu tadi, Islam, Buddha, Hindu, semuanya memiliki ideologi yang berbeda, seperti itu. Yang ketiga, komunitas yang secara terang-terangan mengatakan berbeda dengan komunitas lainnya, namun mereka masih menjadi bagian dari masyarakat mayoritas. Nah, contohnya kalau dari agama tadi tuh ada agama Hindu, Buddha, atau yang lainnya ya. Mereka sudah pasti berbeda dengan. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa contoh perbedaan-perbedaan, itu termasuk dari bentuk-bentuk multikulturalisme, seperti itu. Untuk tujuan dari dakwah multikultural ini apa? Jadi tujuan dakwah multikultural itu membentuk masyarakat, khususnya masyarakat Islam, umat Islam sebagai khairul ummah. Khairul ummah itu kan sebaik-baiknya umat dalam segi akidah, akhlak, kuat secara sosial, politik, maupun ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatun lil alamin.
apa agama yang rahmatan lil alamin ini? Rahmatan lil alamin itu merupakan agama yang damai, agama yang nyaman untuk semuanya, rahmat bagi seluruh alam, seperti itu. Jadi damai, tidak ada konflik. Ya, sebagai agama yang damai. Nah, kesimpulannya dari presentasi kami yaitu secara umum dakwah multikultural ini merupakan dakwah yang bertujuan untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan kebenaran serta mencegah dari keburukan tanpa membedakan suku, bangsa, ras, gender, dan umur untuk memahami, mempercayai, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, untuk pendekatan dakwah multikultural ini menilai bahwa dakwah tidak lagi hanya dimaksudkan untuk mengislamkan umat non-muslim, namun juga menekankan bahwasannya pemberdayaan kualitas masyarakat itu lebih penting. Kemudian kerjasama serta dialog antara agama dan budaya dalam ranah eksternal. Sedangkan dalam ranah internal, masyarakat atau target dakwah diarahkan pada pemberdayaan kualitas umat dalam ranah internal. Seperti itu.